Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan PPh 21. Baiklah, sebelum video ini kita mulai, kepada teman-teman semua dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe di bawah supaya bisa berlangganan dengan channel saya. Dengan berlangganan dengan channel saya, teman-teman semua akan bisa menerima notifikasi untuk video-video selanjutnya yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Mungkin sebagian teman-teman ada yang nggak tahu tombol subscribe itu di mana. Ini saya contohkan, ini video, misalnya ini video saya seperti ini. Kemudian teman-teman klik tombol subscribe warna merah di bawah, klik. Oke, dengan teman-teman sudah klik tombol subscribe, nanti teman-teman akan menerima notifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa jempolnya dan komentarnya di bawah untuk video yang kita buat ini. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah persiapkan tabel-tabel untuk perhitungan PPh 21. Bisa teman-teman perhatikan tabel-tabel yang sudah kita siapkan. Oke, seperti ini. Pertama, nama karyawan, NPWP, kemudian status, kemudian di sini untuk posisi penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu terdiri dari gaji pokok, kemudian ada tunjangan administrasi, tunjangan lembur, kemudian tunjangan lainnya. Kemudian termasuk juga jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK juga merupakan penghasilan, penambah penghasilan bagi karyawan dan menjadi penambahan penghasilan untuk dilakukan perhitungan PPh 21. Termasuk juga jaminan kematian, jumlahnya adalah 0,3%. Untuk JKK, jaminan kecelakaan kerja, itu sesuai dengan kriteria perusahaan. Kalau ada beberapa pengelompokan, yaitu tingkat risiko sangat rendah, kemudian risiko rendah sampai dengan risiko sangat tinggi. Jadi persentasenya sesuai dengan risiko kerja pada perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi BPJS Kesehatan. Kemudian di sini berarti total penghasilan bruto. Kemudian untuk pengurang dari penghasilan bruto kita tersebut adalah pertama, jamin hari tua, JHT, jaminan hari tua sebesar 2% yang kita bayarkan atau yang dipotong oleh perusahaan. Kemudian jaminan pensiun, ini juga jaminan pensiun yang merupakan iuran pribadi karyawan. Kemudian selanjutnya biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan untuk memperoleh atau memelihara penghasilan yang kita terima. Kemudian di sini kolom jumlah dari pengurang penghasilan bruto tadi. Kemudian kolom berikutnya penghasilan neto bersih sebulan, yaitu jumlah dari penghasilan bruto dikurang dengan pengurang. Ya, kemudian penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun yaitu penghasilan kita sebulan disetahunkan, yaitu dikali 12. Oke. Kemudian ada PTKP. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jumlahnya sudah ditetapkan. Di sini juga saya sudah sediakan tabel untuk PTKP. Tabel PTKP ada kawin, status tidak kawin, ini TK,
garis miring garing 0, artinya tidak kawin dengan tanggungan juga tidak ada. Jadi besaran PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Kemudian sampai dengan kawin ini K garis miring I garis miring 3 ini artinya kawin, istri bekerja, tanggungan 3 orang. Jadi totalnya 121.500 untuk PTKP-nya. Oke, lanjutkan untuk tabel perhitungan PPh 21-nya. Kemudian penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun yaitu penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP. Kemudian untuk selanjutnya penghasilan kena pajak setahun untuk pembulatan. Di sini saya sudah menggunakan rumus round down. Jadi pada prinsipnya untuk perhitungan PPh 21 penghasilan kena pajak setahun itu dibulatkan ke bawah. Oke, nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian baru pajak tahunan, kemudian pajak bulanan. Kemudian di sini ada iuran BPJS Kesehatan, kemudian gaji yang diterima. Sebagian mungkin teman-teman ada yang bingung juga, kok besar, kok gaji yang saya terima kok kecil ya gitu. Kenapa terlalu besar pemotongan? Di sini saya akan jelaskan bagaimana perhitungan PPh 21 atas penghasilan tersebut. Kemudian di tabel berikutnya ini ada tabel untuk perhitungan PPh 21-nya. Ya, setelah nanti dari tabel ini diperoleh penghasilan kena pajak, kemudian kena PPh 21 mempunyai perhitungan bertingkat. Makanya kita sediakan untuk tabel perhitungan untuk tabel khusus untuk perhitungan PPh-nya. Kemudian di sini tabel untuk perhitungan sheet untuk perhitungan PPh 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Jadi untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 100% dari tarif normal. Jadi kita lihat tarif PPh 21. Tarif PPh 21 terbaru 2018 sesuai dengan tarif pasal 17. Besaran tarif PPh 21 untuk tahun 2018 mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau lebih dikenal dengan tarif pasal 17 ayat 1. Ya. Dengan dikenakan terhadap pajak penghasilan PPh 21 nilainya dihitung secara progresif atau berjenjang, disesuaikan dengan besaran penghasilan kena pajak. Jadi di sini tarifnya pertama penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%. Kemudian penghasilan kena pajak 50 sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Kemudian 250 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif PPh 25%. Kemudian penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan 30%. Jadi berikut cara perhitungannya. Di sini saya sudah buatkan otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu ribet lagi, tidak perlu memikirkan gimana rumus cara perhitungannya, karena saya sudah siapkan dengan rumus-rumus yang sudah menurut saya sudah sangat cukup baik ya. Oke, saya contohkan misalnya di sini nama karyawan misalnya Altaf ya. Contoh misalnya Altaf. Nama karyawan Altaf. Kemudian Altaf ini misalnya sudah memiliki NPWP. Altaf ini misalnya sudah memiliki NPWP ya, ini. Kemudian
Altaf misalnya status perkawinannya misalnya tidak kawin, kemudian tidak ada tanggungan. Jadi di sini langsung otomatis, perhatikan teman-teman semua, perhatikan di sini status Altaf tidak kawin, nol tanggungan. PTKP-nya adalah sebesar 54 juta. Di sini saya sudah siapkan rumusnya semua. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu gimana cara membuat rumusnya, boleh saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe channel saya supaya bisa menerima notifikasi untuk video-video berikutnya. Kita lihat TK 0. Kita lihat untuk PTKP TK 0. Tidak kawin, nol tanggungan, 54 juta. Ya. Rumusnya adalah dengan menggunakan rumus follow up. Ya. Di sini saya juga menggunakan fungsi if error di depannya supaya tidak terjadi error seperti NA. Ya. Oke, kemudian kita contohkan misalnya penghasilan Altaf misalnya 15 juta. Oke, semua saya bilang boleh saya bilang untuk perhitungan PPh 21 ini sudah sangat otomatis. Cukup teman-teman sekali klik atau cukup teman-teman memasukkan jumlah angka penghasilan teman-teman, otomatis rumus akan berjalan dengan sendirinya dan teman-teman akan tahu langsung berapa PPh 21 yang harus teman bayar. Di sini misalnya gaji pokok 15 juta, kemudian Altaf juga misalnya ada tunjangan transport misalnya 500.000, misalnya 500.000. Kemudian misalnya ada tunjangan lainnya misalnya 300.000, misalnya 1 juta. Jadi perhatikan, berarti gaji Altaf adalah 15 juta. 15 juta ini adalah gaji tetap. Jadi gaji tetap yang diterima oleh Altaf setiap bulannya. Jadi di sini otomatis JKK, jaminan kecelakaan kerja untuk Altaf adalah jumlahnya untuk jaminan kecelakaan kerja itu batas maksimum perhitungan adalah 8.094.000. Jadi 8 juta rumusnya adalah ini, perhatikan ya, saya besarkan. Oke, kita besarkan. Oke. Perhatikan, ini rumusnya adalah jika gaji Altaf ya kan besar dari 8.094.000, karena ini batasan maksimum untuk perhitungan PPh 21. Jika gaji pokok besar dari 8.094.000, maka perhitungannya langsung 8.094.000 dikalikan dengan tarif jaminan kecelakaan kerja, yaitu sebesar 0,24% untuk yang risikonya sangat rendah. Jika tidak, perhatikan, jika penghasilan Altaf kecil dari 8.094.000, maka langsung dikalikan 15 juta, langsung dikalikan kolom I, kalau sel I5 langsung dikalikan dengan 0,24 ya. Saya contohkan misalnya ini 7 juta. 7 juta kecil dari 8.094.000. Otomatis yang diterima sama Altaf adalah angkanya jadi berubah, yaitu 16.800.000. Oke, saya kembalikan yang tadi 15 juta. Oke,
Oke, kemudian untuk jaminan kematiannya adalah 0,3% dikalikan gaji pokok atau gaji tetap yang diterima, itu 15 juta. Oke. Oke, kemudian BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu jumlah maksimum yaitu 8 juta. Jadi karena gaji Altaf tadi besar dari 8 juta, maka yang iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan perusahaan adalah 4% dikali 8 juta. Itu jumlahnya 320.000. Kemudian di sini penghasilan brutonya 16.863.703 penghasilan bruto per bulan. Kemudian dikurangi dengan jaminan hari tua yang dibayarkan atau yang dibayarkan sendiri oleh karyawan, itu sebesar 2% dari angka 8.094.000, karena batasan maksimum untuk perhitungan BPJS Ketenagakerjaan adalah 8.094.000. Kemudian untuk JP-nya 1% juga, 1% dikalikan dengan 8.094.000. Teman-teman bisa perhatikan rumusnya. Oke. Kemudian biaya jabatan. Biaya jabatan adalah sebesar 5%. 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto di sini yang dimaksud adalah penghasilan yang ini, kolom yang ini, itu setelah penambahan biaya gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan. Ya, jadi untuk biaya jabatan itu adalah maksimal 500.000. Jadi di sini saya buatkan rumusnya. Jika saya buatkan di sini adalah maksimal 500.000. Jadi di sini biaya jabatannya 500.000. Ya, jika ini rumusnya adalah jika penghasilan jumlah penghasilan bruto karyawan, perhatikan, jika jumlah penghasilan bruto karyawan dikali 5%, penghasilan bruto sel P5 dikalikan 5% lebih besar dari angka 500.000, maka yang keluar di biaya jabatan ini adalah 500.000, karena maksimal 500.000. Jika tidak sel P5 tadi dikalikan dengan 5%. Ya. Kemudian untuk PTKP 54 juta, karena status Altaf tadi belum tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Kemudian penghasilan pajak setahun Altaf adalah 139 juta. Kemudian penghasilan pajak pembulatan, perhatikan, di pajak untuk perhitungan penghasilan dasar perhitungan PPh 21 nya adalah jumlah penghasilan kena pajak setahun dibulatkan dalam bentuk ribuan ke bawah. Jadi ini sini sudah saya buatkan rumusnya adalah round down X5, kemudian dibagi 1000, kemudian dibagi 5 dikali 1000. Maksudnya seperti itu. Mungkin nanti setelah teman-teman perhatikan nanti bakalan paham. Kemudian pajak setahunnya adalah 15.917.500. Kemudian pajak per bulan yang dipotong atas penghasilan Altaf adalah 1.326.000. Kemudian dipotong BPJS Kesehatan, jadi gaji yang diterima oleh Altaf adalah 14.850. 14.850 itu adalah berasal dari jumlah penghasilan
gaji pokok tambah tunjangan transportasi ditambah tunjangan lainnya, kemudian dikurang iuran yang dibayarkan oleh karyawan yaitu jaminan hari tua, kemudian jaminan pensiun dan iuran BPJS kesehatan yaitu 1% dari gaji bulanan. Jadi totalnya 14.850. Kita lihat untuk pajaknya seperti yang sudah saya bilang, untuk perhitungan pajak tahunan jumlahnya adalah 15.917.000. Kita perhatikan karena si Altaf mempunyai NPWP, karena Altaf ini sudah mempunyai NPWP, otomatis Altaf masuk langsung ke kolom sheet hitung PPh bagi yang punya NPWP. Perhatikan. Jadi ini sudah saya buatkan otomatis. Di sini kan tarifnya progresif. Jadi penghasilan Altaf yang sampai dengan 50 juta, perhatikan, PTKP sampai dengan 50 juta adalah 5%. Jadi 50 juta pertama itu kita kenakan 5%, ya, karena penghasilan kena pajaknya lebih dari 50 juta. Kemudian penghasilan selanjutnya 50 sampai 250 juta, karena penghasilan Altaf di bawah 250 juta, tinggal rumusnya yaitu 250 juta jika, ya, rumusnya adalah jika E15 besar atau sama dengan 250 juta, karena ini sampai 250 juta, jadi jika E15 besar atau sama dengan 200 juta, maka jumlah yang keluar adalah E15 ini dikurang dengan 50 juta. Jika tidak langsung jumlah di sini, jumlah yang tersisa ini dikalikan 200 juta, ya, seperti itu ya rumusnya. Perhatikan. Kemudian kita contohkan untuk selanjutnya. Misalnya lagi nama karyawan berikutnya Putri. Contohkan di sini misalnya Putri juga punya NPWP seperti ini. Ini saya kecilkan. Oke, perhatikan. Tadi Putri juga punya NPWP. Oke, dengan status tidak kawin juga misalnya, ya, otomatis nanti langsung PTKP-nya muncul sebesar 54 juta, ya. Kemudian misalnya penghasilan Putri ini misalnya 7 juta. Oke, ya, langsung ya nampak perhitungannya. Kemudian PPh-nya juga langsung muncul semua. Perhatikan sahabat-sahabat semua, teman-teman saya. Berarti PPh atas gaji Putri adalah 112 juta. Jadi aplikasi perhitungan Excel PPh 21 ini sudah sangat otomatis, dan saya rasa ini akan sangat membantu teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita lihat ya PPh Putri. Karena Putri juga ada NPWP, otomatis langsung masuk ke sheet yang perhitungannya punya NPWP. Perhatikan Putri. Tadi gaji Putri penghasilan kena pajaknya di bawah 50 juta, berarti langsung 26 juta. Karena kecil dari 50 juta, langsung dikalikan 26 juta dikali tarif PPh pasal 17 yaitu 5%, jumlahnya 1345. Kemudian angka 1345 tadi pindah ke tabel perhitungan PPh 21. Perhatikan ini 1345. Oke, nampak ya 1345. Ini 1345 tadi diambil dari tabel
perhitungan untuk karyawan yang memiliki NPWP. Jika Putri tidak memiliki NPWP, oke, saya contohkan misal tidak memiliki NPWP, teman-teman tinggal hilangkan NPWP-nya di sini. Oke, otomatis pajaknya yang dibayarkan langsung berubah jadi 134 juta. Otomatis juga perhitungannya, tabel perhitungannya akan berpindah ke sheet hitung PPh non NPWP. Perhatikan, tadi Putri nggak ada di sini. Perhatikan, Altaf punya NPWP, munculnya di yang perhitungan yang ada NPWP. Karena Putri nggak ada NPWP, dia muncul di sheet yang perhitungannya untuk non NPWP. Oke, jadi ini sudah sangat otomatis. Saya buat dengan beberapa rumus yang mudah kita modifikasi ataupun beberapa perpaduan rumus. Oke, jadi langsung Putri masuk ke sini. Jadi saya kembalikan, Putri tadi punya NPWP ya, kita kembalikan punya NPWP. Oke, otomatis pajak bulanannya adalah 112 juta. Kemudian kemudian sheetnya pun juga sudah pindah langsung otomatis ke sheet yang perhitungan sheet untuk perhitungan PPh yang bagi karyawan yang memiliki NPWP. Oke, selanjutnya misalnya saya lanjutkan, misalnya ini kita tambahkan aja biar rame. Oke, ini misalnya kawin 2 tanggungan misalnya, ini saya sendiri nih. Oke, kemudian ini misalnya TK untuk bagi istri, bagi perempuan yang sudah bersuami, nah, tapi penghasilannya tidak digabungkan dengan suami, maka status perkawinannya adalah TK1 karena tanggungan sudah untuk tanggungan sudah dibebankan kepada penghasilan suami. Jadi statusnya adalah tidak kawin, 0 tanggungan. Ya, kemudian misalnya Randy kawin 1 tanggungan misalnya. Oke, kita contohkan di sini gaji 7 juta. Kemudian oke, kebesaran nggak apa-apa ya. Kemudian di sini 6 juta. Kemudian ini misalnya 7, misalnya 10 juta. Oke, misalnya ini juga ada nilainya, jadi yang kosong. Oke, ini misalnya 3.500.000. Oke, 500. Oke, misalnya 1 juta. Oke, otomatis akan muncul semua, nampak ya. PPh-nya akan otomatis terhitung sendiri. Ini untuk karyawan yang memiliki NPWP, otomatis perhitungannya dihitung di sheet yang untuk khusus perhitungan non NPWP. Ya, perhatikan. Karena Altaf, Putri, Roli, Fatimah, Randy tadi memiliki NPWP, maka akan pindah ke perhitungan yang ada NPWP. Oke, ini kita contohkan, misalnya semua orang ini tidak memiliki NPWP. Saya contohkan, ini semua karyawan tersebut tidak memiliki NPWP. Hapus, otomatis pajaknya berubah. Perhatikan, pajaknya berubah karena dikenakan tarif 120% atau 20% lebih tinggi dari tarif normal. Otomatis juga di sini kosong, di sheet perhitungan untuk yang punya NPWP kosong, pindah ke sheet yang perhitungan untuk yang tidak memiliki NPWP. Jadi ini sudah sangat praktis sekali teman-teman semua, sudah saya buat dengan
dengan cukup perjuangan ya, sehingga menghasilkan rumus-rumus yang menurut saya sudah sangat cukup baik. Oke, kita tambahkan di sini misalnya karyawan yang tidak memiliki NPWP, kan misalnya Putra, Andi, Alex misalnya. Oke, ini tidak mempunyai NPWP, misalnya statusnya kita kopikan aja di sini, ataupun boleh kita buat lagi K2 misal Pak ya, K2 PTKP-nya 67.500.000. Kemudian ini misalnya ini K0, kemudian ini K1 misalnya, atau TK1 biar bervariasi ya. Oke, ini kita contohkan misalnya gajinya 10 juta, kemudian ini 7 juta, kemudian 6 juta. Oke, ini misalnya sama 300.000. Jadi pajaknya karena tidak memiliki NPWP, maka pajaknya dihitung lebih besar ya, Jadi untuk Putra, Alex dan Andi, karena tidak memiliki NPWP, ini otomatis masuk ke sheet yang perhitungannya non NPWP. Oke. Mungkin sahabat-sahabat semua juga mungkin bingung saya menggunakan rumus apa. Itu ada triknya teman-teman boleh belajar sama saya, ataupun boleh kalau teman-teman mau file ini silakan hubungi saya, kontak saya ada di bawah, silakan hubungi untuk file ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang kerja mungkin bingung kenapa gaji saya dipotong, ya alasannya karena ada PPh. Kenapa gaji saya dipotong? Ya karena sebagai warga negara yang baik kita harus bayar pajak penghasilan atas gaji yang kita terima. Jadi perhitungannya di sini sudah cukup jelas. Di sini tabelnya sudah lengkap, penghasilan bruto, kemudian pengurang, kemudian penghasilan netonya. Kemudian saya juga sudah siapkan dengan pembulatan angkanya sesuai dengan peraturan pajak, karena sesuai dengan arahan dari pajak harus kita bulatkan ribuan ke bawah dengan menggunakan rumus round down. Oke, jadi nampak ya. Oke, ini sangat otomatis, sudah sangat otomatis sekali. Jadi saya rasa dengan menggunakan file ini teman-teman sudah sangat terbantu kali, karena saya juga sudah siapkan di sini tabel perhitungannya nampak. Oke, PTKP tersedia, jadi bisa diperiksa. Oke, saya rasa seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file ini, silakan kontak saya tersedia di bawah, dan jangan lupa di subscribe videonya supaya bisa menerima notifikasi untuk video-video terbaru berikutnya. Mungkin dalam waktu dekat kita buatkan perhitungan cara menghitung bunga bank, menghitung bunga pinjaman bank ya. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua, supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana dengan penghitungan PPh 21. Jadi saya rasa mungkin sudah cukup paham ya. Untuk bagi teman-teman yang belum memiliki NPWP dengan nominal gaji cukup besar, saya sarankan segera membuat NPWP supaya tidak dikenakan tarif lebih tinggi. Ini perhatikan ya, tarif normal adalah 5%. Karena tidak memiliki NPWP, Putra dikenakan tarif 6%. Kalau seandainya gaji Putra misalnya ratusan,
ini akan sangat berdampak. Di sini saya contohkan, coba kita contohkan satu, misalnya gaji putra misalnya 50 juta. Kemudian misalnya Alek 50 juta juga. Oke. Perhatikan. Contohnya misalnya di sini misalnya Putra gajinya 50 juta. Tunjangan sama, gaji sama. Kemudian Alek gajinya juga 50 juta sama dengan Putra. Gaji pokok sama, tunjangan sama, potong-potongan yang lain semua. Maka Alek Putra dikenakan pajak lebih tinggi. Pajak yang dikenakan atas Putra itu bakalan lebih tinggi. Perhatikan, cukup jauh ya selisihnya cukup besar ya. Selisihnya cukup besar. Kita lihat, lebih kurang selisihnya 1.583.000. Jadi sangat sayang ya. Makanya untuk teman-teman semua yang belum punya NPWP, yang memiliki gaji di atas sudah memiliki penghasilan kena pajak, sebaiknya diurus buat NPWP supaya dikenakan tarif normal. Terima kasih untuk sudah menonton video saya. Jangan lupa, saya ingat kembali, di subscribe channel saya supaya bisa menerima notifikasi untuk video-video selanjutnya yang bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Sesudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.